Di Investime dan masih bersama dengan saya Maria Katarina. Investime hari ini hadir dengan muda kaya kok tua sengsara. Jangan sampai ya ke sana ya. Dan saya janji saya akan dialog soal hal ini, nggak akan sendirian pastinya ya. Kita ngobrol aja langsung bersama dengan financial expert CNBC Indonesia. Ada Mas Ai Ahmad. Hai Mas Ai. Sini dong Mas, kita ngobrol Mas ya. Ini Oke. masalahnya temanya lumayan agak ngeri-ngeri sedap nih Iya, soalnya. Muda kaya raya, tuanya kok sengsara betul. gitu ya. Dan itu banyak banget kisah nyata yang memang kayak gitu. Ada Mhm dulu mhm. bahkan selebriti ternama yang mungkin pamornya lagi hebat-hebatnya zaman Iya. muda, tapi tuanya ternyata hanya di rumah sempit gitu ya. Mhm mhm. Kalau melihat seperti ini berarti kayak ya kayak Miris bener-bener ya? iya. Tapi emang masih banyak nggak Iya. sih di era sekarang yang begini nih Mas Ai kalau dilihat Mhm dari mhm sisi mhm mhm surveinya atau mhm. riset nih Mas Ai? Iya. Banyak sekali ya sebenarnya karena memang kan, sifat nature-nya orang gitu ya, Mhm. pasti, ingin menikmati hidup gitu kan. Makanya sekarang ada istilah YOLO, Your Mhm. Only Life Once ya, Iya iya atau iya iya. FOMO gitu kan. Fear of missing out Iya, ya. gitu. Jadi orang tuh kalau punya banyak harta, banyak uang tuh kayaknya kesannya pengen, udahlah gue manfaatin aja, gue nikmatin aja, toh uang nggak Mhm. dibawa mati gitu ya. Mhm mhm. Tapi dia lupa gitu, ketika dia sudah tidak produktif lagi, dia nggak punya uang, dia harus gimana gitu kan. Bahkan biasanya memang di usia yang non produktif itu, Mhm mhm. pengeluaran atau biaya yang kita keluarkan tuh jauh lebih besar gitu. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Makanya banyak kejadian-kejadian yang seperti kita lihat di media-media ya, Iya iya. terutama mungkin public figure ya, artis Betul gitu ya. betul. Di saat masa jaya dia hedon gitu ya, Mhm. keluar negeri, branded barangnya semua, party segala Mhm. macam. Tapi begitu tuanya dia sakit, bahkan nggak punya asuransi gitu ya, Mhm nggak punya mhm uang buat mhm. bayar biaya kesehatannya. Ini kan ironis sekali gitu ya. Kenapa gitu? Ya mungkin ada beberapa faktor nanti yang bisa kita ulas Kita ya bedah kenapanya. satu-satu Iya, ya. Tapi betul. sebenarnya ini banyak kejadian di mereka yang memang tidak Mhm, pernah bekerja di sektor, formal betul. ataukah seperti apa? Karena kalau dilihat dari angka presentasinya, Mhm, kita aja yang kerja di sektor formal ya. ternyata kalau dilihat dari BPJS Mhm Ketenagakerjaan mhm, uang pensiun yang disiapin perusahaan yang nggak cukup ternyata, betul, harus ada tambahan lagi. Nah ini betul. gimana untuk mereka-mereka yang memang tidak pernah kerja di sektor formal? Mhm. Berarti kan dari nol nyiapinnya sendiri kan Mas Ai ya? Betul. Nah, makanya ya itu tadi ya, kembali ke pemahamannya atau Mhm. literasinya ya. Banyak orang yang memang nggak tahu gitu ya betapa pentingnya dana pensiun, itu pertama. Kedua, kalau dia tahu, dia belum tentu tahu cara menghitungnya gimana sih. Ya. Berapa nih yang harus kita kumpulkan Mhm. nih untuk dana pensiun kita. Nah, ini kan harus dipahami juga Mhm gitu ya, jangan mhm sampai nggak cukup gitu kan. mhm. Yang ketiga adalah nanti untuk apa aja nih yang harus kita persiapkan gitu ya di masa setelah Mhm mhm. pensiun, apakah untuk biaya kesehatan, biaya sehari-hari, atau mau jalan-jalan juga kan berarti harus kita persiapkan dananya dari di masa usia Mhm. produktif gitu. Nah, ini juga memang PR-nya buat pekerja yang non formal ini, dia harus apa ya, menggali sendiri gitu ya, Oke. nilainya berapa, uangnya dari mana, segala macam, dan dia harus merencanakannya sendiri. Mungkin kalau yang pekerja kantoran ada dari kantornya dipotong untuk Mhm mhm BPJS gitu mhm. ya, atau mungkin buat, dana pensiun juga ada yang sudah menerapkan gitu. Walaupun memang belum semua pekerja formal pun, menerapkan, perencanaan pensiun dengan baik gitu ya, Oke. makanya tetap harus dipersiapkan. Kayaknya sekarang yang masih muda-muda kan kita nanti bakal tua ya, apakah kita Betul. ada di dalam kategorial itu? Nah ini kan Mhm. harus berhati-hati dan harus Mhm mhm dipersiapkan masa mhm. tua kita dengan baik. Betul. Ada, cultures yang Ya. berkembang, di Indonesia sih terutama ya, di mana ketika kita sudah dibiayai orang tua sampai kuliah dan kerja, nah orang tua biasanya udah langsung bilang, "Nih kan udah nih mama papa sudah selesai Mhm. nih biayain kamu kuliah, kamu sekarang udah kerja. Sekarang udahlah kamu, gantianlah kontribusi Iya. ke keluarga," begitu. Nah Mhm. tanpa tidak kita sadari ya kita kayak menaruh, tulang punggungnya Iya. kembali ke anak. Nah ini masih masih sangat banyak kan berkembang di, keluarga-keluarga di Mhm Indonesia Mas mhm. Ai, seperti apa nih Mas Ai? Iya, memang culture di Indonesia ini yang seperti ini banyak sekali ya, Mbak Mhm. Maria ya. Karena memang banyak anggapan kalau anak itu ya udah dia adalah dana pensiun orang tuanya gitu ya. Padahal Aduh, ini ya kan ya ya salah ya ya. gitu ya. Yang pertama, seorang anak dia tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa Betul. gitu kan. Jadi dia tidak bisa pilih apakah nanti dia lahir dari orang yang berada atau Mhm kaya gitu ya, mhm. atau dari orang yang miskin. Itu pertama. Kedua, beban itu nggak bisa dipastru ke anak karena memang iya kalau anaknya nanti mampu gitu ya untuk membiayai orang tuanya. Mhm. Jangan-jangan dia untuk membiayai keluarganya aja nggak cukup gitu. Mhm Ini kan mhm. bakal menjadi masalah baru gitu kan. Akan ada permasalahan rumah tangga mungkin, Konflik-konflik keuangan yang konflik-konflik keuangan baru. yang baru Mhm. gitu. Dan mungkin akan jadi masalah yang lebih besar lagi. Dan bayangkan kalau satu keluarga seperti itu, kalau jutaan keluarga seperti apa? Ini akan Mhm jadi mhm. masalah yang besar sebenarnya ya. Dan memang
permasalahan dana pensiun ini kembali ke mindset orang ya. Jadi Ya. memang harus dipersiapkan dengan baik dan jangan jadikan anak itu sebagai dana Dana pensiun pensiun. gitu. Itu suatu anggapan yang salah sebenarnya. Gitu. Mulai dari di-cut gitu ya Iya, mulai untuk mindset itu ya terkait mengenai anak yang akan jadi dana pensiun. Harusnya Betul. dana pensiun yang memang kita persiapkan Persiapkan sendiri. sendiri, betul. Kalau dari pengelolaan keuangan, Mas Sai, dana pensiun ini di priority-nya nomor berapa? Karena kan kalau kita seandainya pengelolaan keuangan ada konsumsi sekian gitu kan, Betul. hutang tidak boleh dari 30%. Betul. Siapin dana darurat dulu sebelum Betul. investasi. Nah, dana pensiun di mana nih? Karena kan kita tahu bahwa ini untuk kayak mungkin 20-30 tahun lagi ya, tergantung usia kita. Di mana pos prioritasnya nih untuk si dana pensiun ini? Iya, kalau dari sisi perencanaan keuangan ya, secara teori gitu ya, dana pensiun ini merupakan pilar yang keempat sebenarnya. Oke. Pilar yang pertama adalah cash flow. Untuk saat ini yang pertama harus kita benahi adalah cash flow kita tentunya untuk masa saat ini gitu ya. Karena kita hidup di masa yang saat ini gitu. Cash flow-nya harus benar dulu nih. Termasuk masalah dana darurat tadi itu termasuk permasalahan di cash flow gitu ya. Yang kedua, kalau kita cash flow-nya sudah baik, sudah lancar gitu ya, sudah liquid, ya kita harus siapkan proteksi. Ini untuk menjaga ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi jiwa gitu ya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita bisa sakit atau kapan kita bisa meninggal dunia gitu. Nah yang ketiga, untuk mengakumulasi kekayaan kita, tentu kita harus investasi gitu ya. Investasi tentunya tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang yang memang sudah kita tetapkan. Nah yang keempat, baru kita masuk ke dana pensiun gitu ya. Oke. Kalau semua ketiga ini sudah bagus, ya dana pensiun harus kita persiapkan. Sebenarnya investasi juga bisa mendukung untuk dana pensiun karena kan instrumen dana pensiun juga bisa dialokasikan ke investasi, misalkan tergantung dari karakter atau profil resiko dari orangnya masing-masing. Tapi bukan berarti dia posisi keempat gitu tidak penting gitu. Penting, semua pilar perencanaan keuangan itu penting, tapi step-stepnya seperti itu ya, Mbak Maria. Oke, jadi dilihat dulu nih dari atas ke bawah, Iya. kemudian nanti dilihat pos dana Betul. pensiunnya ya. Nah kita kan harapan hidup tadi sampai dengan 71-75 tahun ya. Iya. Kalau 71-72 untuk laki-laki, 74-75 untuk perempuan. Jadi Betul. perempuan sebenarnya harus bisa punya pengelolaan keuangan yang jauh lebih Iya. baik karena harapan hidupnya jauh lebih lama. Nah ini seperti apa sih Mas kalau misalnya nih sampai sekarang ada yang aduh nggak sempet ngumpulin nih, tapi Iya. saya udah baru aja pensiun nih, ada dana pensiun nih. Bisa nggak sih kemudian dana pensiun itu dikelola, baru dikelola gitu? Karena emang udah nggak pernah dengar-dengar kita nih dari dulu Iya. gitu ya, atau nggak pernah tahu soal perencanaan keuangan. Nah ini seperti apa sih? Terlalu telat atau terlalu beresiko atau seperti apa nih Mas Sai? Sebenarnya dana pensiun itu kalau telat mempersiapkan resikonya sangat besar ya. Karena Oke. memang dana pensiun ini merupakan dana yang memang harus dipersiapkan dalam jangka waktu yang lama. Karena usia harapan hidup dari usia rata-rata pensiun ya, kalau pekerja formal itu mungkin 56 atau 60 gitu ya, sampai dia usia harapan hidup itu rata-rata mungkin bisa sampai 20 tahun lagi gitu, Betul. atau ya paling nggak 10 tahun gitu ya. Itu kan merupakan uang yang nggak sedikit gitu. Kalau kita nyiapin yang mepet-mepet, ya beresiko. Kecuali mungkin kita mau redam istilahnya gaya hidup kita setelah pensiun. Nah, Tapi itu. kan belum tentu orang mau gitu kan. Orang pengennya ya semasa produktif dia seperti ini, gaya hidupnya setelah pensiun pun pengennya seperti itu. Kebanyakan kan seperti itu gitu ya. Nah ini yang mungkin makanya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Mbak Maria. Nggak bisa mepet-mepet. Walaupun bisa, resikonya sangat besar gitu ya. Sangat beresiko ya, karena sudah betul. tidak ada jaring pengaman lagi, sudah Betul. tidak ada gaji bulanan lagi yang Iya. bisa menutup kalau terjadi apa-apa sama Iya, investasinya betul. atau sama resiko pengelolaan dana pensiunnya.